Salam sejahtera bagi kita semua. Kebaktian minggu ini dilayani oleh Pendeta Paulus Christian Mulyono. Mari kita bersaat teduh sejenak. Mari kita bangkit berdiri. Kepada Tuhan, hai penghuni sorgawi, kepada Tuhan sajalah kemuliaan dan kekuatan. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, sujudlah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih Bapa, Anak, dan Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Silakan duduk kembali. Allah Tritunggal yang kita percaya adalah satu hakikat di dalam tiga pribadi yang bersekutu di dalam kekekalan melalui relasi kasih di antara ketiga pribadi ilahi. Persekutuan kasih ilahi tersebut terarah kepada seluruh ciptaan secara melimpah dan tanpa syarat melalui karya penciptaan, penyelamatan, dan pemeliharaan. Ketiga karya ilahi tersebut merupakan satu kesatuan tak terpisahkan yang bertujuan untuk mengikut sertakan seluruh ciptaan ke dalam persekutuan Allah Trinitas penuh kasih. Melalui tema hidup dalam kasih Allah Trinitas, kita akan merenungkan dan menyemangati hidup dalam kasih sebagaimana semua kita terhisap dalam persekutuan kasih Allah Trinitas. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 8 ayat 1 dan 2. Padaku
putramu, agar padamu ku dituntunnya, dan rohmu diam dalam rohku, membuat mata hatiku cerah, sehingga ku rasakan damai-Mu, dan ku ungkapkan dalam kidungku. Doa pengakuan dosa. Tiada seorang pun yang benar di hadapan Allah, dan setiap orang yang sedia kembali ke jalan yang benar, maka Allah dengan tangan yang terbuka siap menerima dan mengampuninya. Jemaat dipersilahkan menaikkan doa terlebih dahulu. Ya Allah, Engkau mengetahui dan mengenal kami lebih dari siapapun. Engkau begitu mengasihi kami anak-anak-Mu. Ampunilah kami ya Bapa, sebab kami sadar acap kali kami lupa akan kasih-Mu. Seringkali kami menuntut dan memaksakan keinginan kami. Ampuni kami atas sikap dalam sehari-hari kami yang masih jauh dari sikap mengasihi sebagaimana Engkau mengasihi kami yang penuh dengan kekurangan ini. Bawalah kami untuk lebih dekat kepadamu ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 30A ayat 1 dan 4. Jemaat diundang berdiri. Berita anugerah dari Allah bagi kita. Lalu kataku, celakalah aku binasa, sebab aku ini seorang yang najis bibir, dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Namun mataku telah melihat Sang Raja, yakni Tuhan semesta alam. Tetapi seorang daripada serafim itu terbang mendapatkan aku, di tangannya ada bara, yang diambilnya dengan sepit dari atas mezbah.
Ia menyentuhkannya kepada mulutku serta berkata, "Lihat, ini telah menyentuh bibirmu, maka kesalahanmu telah dihapus dan dosamu telah diampuni." Yesaya 6 ayat 5-6. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Marilah kita menyatakan damai kita dengan saling mengucapkan salam damai. Mari kita sambut anugerah Tuhan dengan menyanyikan Kidung Jemaat nomor 14 ayat 2 dan 3. Muliakan Tuhan Allah. Kami datang kepadamu, kami datang kepadamu, bersyukur sebulat hati karena kasih-Mu besar. Kau dekat dengan firman-Mu, Kau dekat dengan firman-Mu, ya berfirmanlah ya Tuhan, kami siap mendengar. Jemaat silahkan untuk duduk kembali. Saudara-saudara, mari kita bersama-sama kita mohon penyertaan Roh Kudus, kita berdoa. Bapa di surga, bersyukur untuk hari ini kembali. Dengan berkat anugerah-Mu kami boleh datang kepadamu. Dan saat ini saat bagi kami untuk membaca dan merenungkan sabda Tuhan. Mari ya Allah, kami rindu untuk mengerti kebenaran sabda-Mu. Kami ingin senantiasa meletakkan kehidupan kami berdasarkan kebenaran sabda-Mu. Tolonglah anak-anak-Mu ini Tuhan untuk bisa mengerti dengan baik, seturut dengan kehendak-Mu atas kehidupan kami masing-masing. Bapa di surga, berkati di dalam kesempatan ini hamba-Mu yang akan menyampaikannya, Tuhan yang akan mengurapinya dan memampukannya. Mari ya Tuhan, berfirmanlah, kami siap untuk mendengarkannya. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Ibu bapak, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita membuka Injil Yohanes pasal 3 ayat 1 sampai dengan ayat 17. Injil Yohanes 3. Kita akan baca mulai dengan ayat yang pertama. Demikian. Adalah seorang Farisi yang bernama Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi. Ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, "Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah, sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu jika Allah tidak menyertainya." Yesus menjawab katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Kata Nikodemus kepadanya, "Bagaimanakah mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkannya lagi? Dan dilahirkan lagi?" Jawab Yesus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Janganlah engkau heran, karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Angin bertiup kemana ia mau, dan engkau mendengar bunyinya, tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang atau kemana ia pergi. Demikianlah halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari roh." Nikodemus menjawab katanya, "Bagaimana mungkin hal itu terjadi?" Jawab Yesus, "Engkau adalah pengajar Israel, dan engkau tidak mengerti hal-hal itu? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kami berkata-kata tentang apa yang kami ketahui,
dan kami bersaksi tentang apa yang kami lihat, tetapi kamu tidak menerima kesaksian kami. Kamu tidak percaya waktu aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal duniawi. Bagaimana kamu akan percaya kalau aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal sorgawi? Tidak ada seorang pun yang telah naik ke sorga selain daripada Dia yang telah turun dari sorga, yaitu Anak Manusia. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Demikianlah Injil Tuhan kita Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Haleluya. 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 Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pada hari ini kita bersama-sama akan merenungkan satu tema, yaitu hidup dalam kasih Allah Trinitas. Gereja menyebut Allah kita adalah Allah Trinitas, dan di dalam karya Allah Trinitas itu tidak lain adalah kasih Allah dinyatakan kepada dunia. Dan kasih itu diberikan kepada dunia sejak di sana manusia diciptakan, manusia jatuh dosa, Allah berkarya, Allah Bapa berkarya. Yesus menyebutkan Allah Bapa, dan itu menolong umat manusia mulai dari Adam dan Hawa supaya manusia tidak perlu binasa. Dilanjutkan dengan karya Yesus Kristus, itu sudah kita peringati juga. Lalu kemudian turunnya Roh Kudus, kita peringati minggu yang lalu. Semua ini saudara menjadikan kita punya satu pemahaman yang perlu untuk kita maknai, saudara-saudara, tentang karya Allah Trinitas itu. Dan gereja yang terhisap ke dalam persekutuan Allah Tritunggal ini, Allah Trinitas ini, gereja itu juga perlu dirohi. Ada roh maksudnya di dalam gereja itu yang menentukan kiprah gereja. Bagaimana gereja itu mengekspresikan kebersatuannya dengan Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Gereja itu pun harus terlibat di dalam apa yang Allah buat untuk dunia ini, yaitu kasih. Karena ini menjadi satu yang relevan, saudara-saudara. Satu hal yang perlu kita tanyakan ulang, apakah kita sebagai anggota gereja itu, kita hidup di dalam kasih? Ini perbuatan Allah, inti dari semua karya Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus adalah kasih kepada dan untuk dunia ini. Kalau kita terhisap, maka saudara dan saya adalah bagian dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, karena kita gerejanya, dan kepala dari gereja itu adalah Yesus Kristus. Mari saudara-saudaraku yang terkasih, kita baru saja beberapa minggu yang lalu kita bagikan ranting yang melekat pada carangnya, pada pokoknya. Kita itu tinggal di dalamnya. Kita menyatu, hidup di dalam kasih. Itulah panggilan setiap saudara dan saya. Mari saudara, kita mau belajar pada firman Tuhan pada hari ini. Dan di dalam rangka kita merayakan hari Minggu Trinitas pada hari ini, saudara, ada beberapa hal. Yang pertama, saudara-saudara, membaca dari bagian Injil Yohanes pada hari ini, Yohanes 3 ayat 14 dan ayat 15. Maka saudara dan saya perlu menyadari satu hal ini, menjadi satu yang penting, saudara-saudara, bahwa ketika kita tidak bisa menyelami bahwa terjadi sesuatu pada tubuh kita, pada diri kita, pada seluruh keutuhan kita ini, saudara-saudara, yaitu apa? Kita hampir mati. Kalau kita tidak tahu akan hal ini, saudara, kita tidak akan berangkat untuk menjalankan hidup itu dari titik yang penting, yaitu kasih. Kalau kita tidak mengerti hal ini, kita tidak punya tujuan di dalam arah kehidupan kita. Kita hidup, orang Jawa bilang, ngalor dan ngidul.
orang ke selatan, ke utara, ke barat, ke timur, dia tidak bisa atau dia melakukan apa-apa. Yang disebut kasih itu, kalau kita tidak ingat, saudara, yang pertama ini, keadaan manusia itu kritis. Maaf, bagaikan orang barangkali sudah masuk ICU. Mengapa disebut kritis, saudara? Dari mana kita melihatnya? Di dalam ayat yang kita baca pada hari ini, 14 dan 15 di situ, saudara-saudara. Yesus Kristus mengingatkan tentang bagaimana dirinya sebagai anak manusia. Yang kemudian di situ dikatakan anak manusia itulah Allah Bapa yang telah turun dari sorga. Dia itu turun dari sorga. Dan dikatakan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga anak manusia harus ditinggikan. Di situ disebut seperti Musa meninggikan ular. Kita bagaikan orang-orang yang kritis itu karena kita sudah dipagut oleh ular-ular tedung. Kita sekarat, kita hampir mati. Di sana, saudara, dengan kasih Allah, Musa tinggikan itu ular tembaga, supaya semua orang melihat. Mereka hampir binasa. Katakan kepada semuanya yang melihatnya, dia akan selamat. Saudaraku yang terkasih, hari ini kita berbicara tentang Allah Bapa yang menyelamatkan anak-anak manusia yang kritis, yang sekarat itu karena pagutan ular tedung. Ini bagaikan apa, saudara-saudara? Kita semua ini orang-orang berdosa. Saudara-saudaraku yang terkasih, firman Tuhan mengingatkan kita bahwa semua orang telah jatuh dalam dosa. Upah dosa itu adalah maut. Tuhan memang mengizinkan orang untuk hidup 10 tahun, 20 tahun, 50 tahun, 80 tahun, bahkan ada yang 100 tahun. Tapi itulah sebenarnya waktu-waktu kesempatan setiap orang untuk melihat penyelamatan dari Allah. Dan Allah Bapa mengutus anaknya di dalam Yesus Kristus. Anak Allah Bapa di situ adalah ingin menyelamatkan manusia supaya tidak perlu binasa. Inilah saudara-saudaraku, Allah sudah melihat sejak Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Dia terus menuntun untuk memberikan janji, anugerah, supaya mereka yang percaya pada janji Allah, mereka akan selamat. Saudara-saudaraku yang terkasih, mari pada hari ini kita berefleksi bahwa mengingat Allah Trinitas yang mengasihi kita. Maka kita mengingat mata Allah yang memandang kita dengan penuh belas kasihan. Kita hampir tiba di titik akhir hidup ajal. Kita manusia yang keadaannya kritis. Tapi Allah Bapa melihat saudara dan saya. Dia menyelamatkan saudara dan saya. Mari kita pakai kesempatan hidup kita ini untuk kita menyaksikan kemurahan Allah di dalam Allah yang memberikan kesempatan untuk kita bisa hidup kekal ini. Melalui bagaimana Dia secara sepihak mengadakan jalan keluar untuk kita. Dan inilah peristiwa yang disebut Yesus. Sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian anak manusia harus ditinggikan supaya orang melihatnya dan menjadi percaya. Kita bersyukur kita sudah diselamatkan. Kita bersyukur bahwa saudara dan saya sudah melihat Yesus Kristus yang dinaikkan itu dan kita menjadi percaya. Itu menggambarkan tentang Golgota, tapi juga bisa menandakan tentang bagaimana anak manusia itu, Yesus Kristus yang bangkit naik ke sorga. Dan supaya kita menyaksikan itu sebagaimana dikatakan kita beriman kepadanya, maka kita boleh mendapatkan anugerah keselamatan itu. Inilah karya Tuhan. Jika tidak ada itu, saudara, tidak ada karya Allah di tengah kekritisan keadaan kita, tidak ada penyelamatan, maka saudara dan saya akan binasa. Mari kita ingat satu hal ini. Bagi saya itu satu momen penting untuk kita mengingat kembali bahwa saudara dan saya kondisinya
sungguh-sungguh sangat membutuhkan penyelamatan. Jika tidak, kita akan binasa. Saudaraku, bagian yang tadi ayatnya saudara-saudara, itulah ayat 14 dan 15. Sama seperti Musa meninggikan ular, demikian saudara anak manusia harus ditinggikan supaya saudara dan saya hidup kekal. Bagian yang kedua, saudara-saudara, kita perlu ingat pada hari ini bahwa kasih Allah terbesar itu di ayat 13, ayat 16 yang sangat terkenal itu, saudara-saudara, adalah melalui anak yang tunggal yang dikaruniakan, yang diberikan kepada dunia sebagai karunia, supaya semua orang yang percaya kepada anak yang tunggal ini tidak binasa. Kita mau mengingat, saudara-saudara, bahwa keselamatan itu adalah melalui Yesus Kristus Sang Anak Tunggal. Dialah, saudara-saudara, yang memberikan semuanya bagi kita total. Sebab dia meninggalkan kemuliaan, dia menjadi manusia sama seperti kita. Dia tidak berdosa, dikandung dari Roh Kudus. Dan kita semuanya telah mendapatkan karunia yang begitu besar itu, dikatakan untuk kita, supaya kita semuanya selamat. Dan itu dikatakan anak yang tunggal. Kita semua diingatkan pada hari ini. Barangkali saudara, kita adalah orang-orang yang sebenarnya tidak mudah untuk terus bisa tinggal di dalam kasih Allah Trinitas, kasih di dalam Yesus Kristus ini. Kenapa saudara kita perlu untuk melihat kembali? Bisa jadi kita itu orang-orang yang tidak tinggal sekarang ini dalam kasih-Nya. Padahal bahwa cara Allah menyelamatkan kita itu memberikan dirinya untuk kita. Dan ini diberikan anaknya yang tunggal, yang satu-satunya. Tapi orang mau mengatakan begini, saudara, ketika merenungkan kenapa disebut anak tunggal bagi kita itu maksudnya apa? Ada orang yang merenungkan bahwa saudara-saudara, kalau orang itu namanya punya anak cuma satu, maaf. Bagaimana cara orang memperlakukannya dengan orang yang barangkali anaknya itu 10. Tapi ini gambarannya, dia berikan anaknya yang tunggal. Saudaraku yang terkasih, ini pemberian yang luar biasa untuk kita. Mari kita ingat ini, saudara-saudara. Tapi anak yang tunggal ini juga, saudara, menggambarkan tentang orang-orang yang suka lupa dengan kasih, sehingga sulit sekali untuk tinggal di dalam kasih Allah. Orang menggambarkannya, saudara-saudara, dengan seorang anak yang sudah menjadi pemuda, tapi dia malu dengan ibunya. Ibunya itu wajahnya, maaf, carut marut, dan itu menjijikkan barangkali kalau orang lihat. Maaf saudara-saudara, si anak ini tidak mau mengatakan itu ibunya. Tapi saudara-saudaraku, ini menjadi suatu yang menjadi bagian kita untuk saat ini merenungkan kembali. Apakah saudara-saudara dan saya menjadi orang-orang yang dapat menyaksikan kemurahan Allah di dalam Yesus itu, dan kita terus bisa ingat dan mengucap syukur atasnya? Banyak orang-orang yang lupa cinta Tuhan yang begitu luar biasa. Cinta dari seorang yang digambarkan di sini itu ibu ini, sebenarnya kenapa wajahnya kacau seperti itu? Karena pada waktu bayinya anak ini, saudara pemuda ini, itu dia ada di dalam suatu kobaran api karena kebakaran rumah. Ibu itu nekat masuk ke dalam rumah itu. Rumahnya yang terbakar itu di mana bayinya ada di tempat tidur di dalam sana. Dan ibunya harus keluar dengan luka bakar yang hebat. Tapi anak ini bisa sampai seperti itu, saudara-saudara. Ini menjadi perenungan untuk kita semua. Apakah kita bisa menyaksikan bahwa waktu-waktu ini barangkali banyak orang yang lupa akan cinta Allah, memberikan anaknya yang tunggal. Seolah di situ anak yang tunggal masuk dalam kobaran api di mana kita akan binasa. Dan yang sang penolong itu binasa dalam pengertian dia mati karena kita supaya kita hidup.
Apakah kita akan mudah untuk melupakannya, saudara-saudara? Supaya kita tinggal dan hidup di dalam kasih Allah Trinitas. Bagaimana mungkin kita akan tinggal di dalam karya kasih Allah Trinitas? Kasih Allah di dalam Bapa, Anak yang sudah mati bagi kita ketika kita di situ tidak menyelami arti pengorbanan Kristus, kematiannya untuk kita. Mari hari ini kita mau menyimpulkan ada kasih Allah Bapa, ada kasih Allah di dalam anaknya Yesus Kristus. Dan yang terakhir, saudara-saudara, mari kita bersama-sama membaca di bagian Injil Yohanes 3, salah satu ayatnya, ayat yang kelima. Ada peran Allah, yaitu Allah Roh Kudus. Prosesnya untuk kita bisa melihat, untuk kita bisa tinggal dalam cinta kasih-Nya adalah melalui prosesnya dilahirkan kembali. Dan itu dikatakan dilahirkan kembali dari air dan Roh Kudus. Jika seorang tidak dilahirkan kembali dari air dan Roh Kudus, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Prosesnya untuk masuk dan menikmati karya keselamatan itu adalah melalui dilahirkan kembali. Dan Yesus berbicara pada sebelumnya supaya kita bisa melihat kerajaan Allah itu. Kita harus dilahirkan kembali. Ini cerita tentang Nikodemus yang awalnya tentu bingung, bagaimana saya sudah seperti ini masuk lagi kepada perut ibu. Tapi di sini dalam arti rohani, Tuhan menggambarkan untuk hidup yang dimaksud, untuk melihat, untuk masuk, dilahirkan kembali adalah itu dari karya Roh Kudus yang mengubah di situ cara pandang orang, hatinya, imannya untuk menjadi percaya kepada Allah di dalam Yesus Kristus. Saudara-saudaraku yang terkasih, oleh karena itu mari kita bersama-sama ini semua menjadi satu paket yang sempurna, satu karya yang sempurna, bahwa bagaimana seorang percaya, bagaimana seorang itu bisa lalu mengalami cinta kasih dan keselamatan di dalam Yesus. Kita harus di sana dilahirkan kembali. Dan Roh Kudus itulah yang menolong kita. Ada satu proses di dalam diri saudara dan saya. Yang sekarang kenapa saudara menjadi taat dan setia kepada Tuhan? Kita mengasihinya adalah karena ada karya Roh Kudus. Yaitu kita semua dilahirkan kembali. Saudaraku yang terkasih, jadi kita sekarang Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus bagaikan ibu. Baru kita dalam pengertian lahir secara rohani dari Roh Kudus. Di situ Nikodemus berbicara, bagaimana masuk ke dalam perut ibu? Nggak bisa. Tapi disinilah memang ada suatu karya yang luar biasa yang sudah terjadi di dalam gereja di situ sebagai bagian melayani dunia. Untuk kita menyampaikan karya ini sangat menentukan. Saudara-saudaraku yang terkasih, mari kita bersama-sama sekali lagi ada 3 hal hari ini, 3 hal yang mengingatkan tentang karya Roh Kudus, membuat kita melihat, membuat kita masuk ke dalam kerajaan Allah, dan di situlah yang dinamakan dengan dilahirkan kembali. Mari kita ingat semua ini, bahwa semua ini syaratnya adalah di dalam kita semua dilahirkan kembali. Maukah kita? Sudahkah kita? Dan mari ingatkah kita akan hal itu? Karya Allah yang agung, yang sempurna di dalam karya Allah Trinitas. Mari kita tinggal di dalam kasih Allah Trinitas yang sudah berkarya secara sempurna di dalam Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Nah saudara, 3 hal ini tadi kita garis bawahi. Keadaan kita kritis. Ada kasih terbesar melalui anaknya yang tunggal. Dan kita semua telah dilahirkan kembali. Mari kita ingat bahwa saudara, ketika kita lupa akan hal ini, ketika kita menganggap ini hal yang sepele, bahwa saudara keadaannya kritis, kita lupa. Bahwa kita lupa ada kasih terbesar menggantikan kematian kita. Gambaran yang tadi ibu yang terbakar wajahnya tadi.
gambaran orang-orang yang harus mati. Tentu saja kita tidak ingin untuk melupakannya. Dan Yesus sudah berbuat itu untuk saudara dan saya. Ketika saudara sudah beriman, ada satu hal yang tidak boleh kita lupakan. Ada Allah Roh Kudus yang telah menolong kita supaya kita tadi melihat dan masuk ke dalam kerajaan sorga. Tuhan memberkati kita semuanya. Selamat berkarya untuk kita ikut bersama-sama di dalam hidup kita dalam kasih Allah Trinitas. Bagi setiap sesama kita, selamat untuk berkarya. Amin. Saat teduh bagi kita sekalian. Saat ini kita akan bersama-sama mendengarkan persembahan pujian yang akan disampaikan oleh Elin Patibang. Kami persilahkan. Bapa surgawi, ajarku mengenal betapa dalamnya kasih-Mu. Bapa surgawi, buatku mengerti betapa kasih-Mu padaku. Semua yang terjadi di dalam hidupku, ajarku menyadari Kau selalu sertaku. Beri hatiku selalu bersyukur padamu, karena rencana-Mu indah bagiku. Bapa surgawi, ajarku mengenal betapa dalamnya kasih-Mu. Bapa surgawi, buatku mengerti betapa kasih-Mu padaku. Semua yang terjadi di dalam hidupku, ajarku menyadari Kau selalu sertaku. Beri hatiku selalu bersyukur padamu, karena rencana-Mu indah bagiku. Beri hatiku selalu bersyukur padamu, karena rencana-Mu indah bagiku. Jemaat dimohon berdiri. Marilah dengan bangkit berdiri kita mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk. Majelis jemaat mengucapkan selamat ulang tahun bagi anggota jemaat dan simpatisan
yang berulang tahun pada tanggal 24 hingga 30 Mei. Tuhan Yesus memberkati. Marilah kita bersama-sama menyiapkan hati kita untuk kita menaikkan doa syafaat. Mari kita bersama-sama berdoa. Bapa di surga, kami berdoa untuk jemaat-Mu. Kiranya di dalam kami bersama-sama mewujud nyatakan kasih Allah di tengah dunia ini. Kami boleh berkarya dalam pimpinan dan penyertaan-Mu untuk mengingat akan segala perbuatan kasih Tuhan yang pada hari ini kami boleh bersama mengingat Minggu Trinitas. Biarlah ya Bapa, apa yang kami lakukan memiliki dasar dan tujuan, yaitu dalam membawa kasih Allah kepada dunia ini. Berdoa untuk setiap kesempatan kami membina diri jemaat Tuhan melalui setiap pelayanan persekutuan yang selama ini dilakukan melalui online daring. Tuhan yang akan menyertai supaya bahwa melalui semua pelayan-pelayan ini, setiap orang yang boleh mengikuti pada waktunya maupun juga melalui rekaman. Tuhan, kami boleh ditumbuhkan kasih kami ditumbuhkan iman kami selalu disegarkan akan ingatan bahwa kasih Allah di dalam Yesus Kristus adalah penyelamatan yang sempurna. Dan semua itu Tuhan kami kenal bahwa penyelamatan itu sudah terjadi sejak manusia jatuh dalam dosa. Dan penyelamatan itu dilanjutkan setelah Yesus Kristus melalui penyertaan Roh Kudus terhadap jemaat, agar jemaat berkarya di tengah-tengah dunia ini dalam kasih. Berkatilah Tuhan, dan kiranya kami terus melakukan semua pelayanan-pelayanan yang ada dengan penuh sukacita, penuh semangat. Bahkan kami berdoa untuk setiap jemaat-Mu dimanapun berada, baik keluarga dan pribadi, bahwa kami punya arah, punya dasar yang jelas. Kasih-Mu itu Tuhan membuat setiap kami dalam setiap kesempatan di tempat kerja, kami juga dalam rangka membawa cinta kasih-Mu. Di tempat di mana kami beraktivitas, di luar rumah, di dalam rumah, semua kami bawa, sebagaimana kami tinggal di dalam kasih Allah Trinitas. Sehingga kehidupan kami adalah bagaikan bunga yang harum, yang semerbak baunya boleh dinikmati oleh setiap orang yang berjumpa dengan kami, semua anggota jemaat-Mu. Tuhan, pimpin kami di tengah perjuangan. Mantapkan, teguhkan iman anak-anak-Mu di tengah sakit yang mereka hadapi. Tuhan yang akan menolong mereka boleh percaya akan kasih Tuhan yang selalu bersama dengan mereka saat ini. Juga mereka yang saat ini sedang menghadapi kesulitan, baik ekonomi maupun juga relasi sosial, ataupun apapun juga Tuhan, Engkau juga yang akan menolong mereka satu persatu. Kami mohon berkat-Mu di tengah-tengah orang-orang yang kehilangan pekerjaan, karena situasi saat ini yang belum pulih setelah pandemi ini dan bahkan masih belum selesai. Tuhan yang akan menolong mereka untuk memiliki semangat juang, dan mereka boleh dicukupi dalam setiap kebutuhannya. Berkati mereka Tuhan yang terus berusaha juga di tengah situasi yang tidak mudah untuk menjadi pendidik di sekolah. Tuhan menyertai mereka untuk terus berkreasi, dan dengan penuh tekun dan penuh kasih sayang mendidik anak-anak di sekolah dengan baik. Demikian semangati anak-anak kami di dalam belajar mereka, supaya mereka tetap terus bertumbuh di dalam pengetahuan mereka secara baik juga. Berikan berkat-Mu ya Bapa di tengah-tengah situasi bencana alam. Juga Tuhan di dalam rangka vaksinasi yang terus sedang dilanjutkan untuk semua orang bisa tervaksinasi dengan baik.
Kiranya semua ini boleh terjadwalkan dan terselenggarakan dengan lancar. Dan Tuhan yang akan menjauhkan dari penyebaran pandemi COVID ini, virus COVID ini pada orang-orang yang belum terjangkit. Tuhan menolong untuk kami sebagai masyarakat untuk menyadari perjuangan bersama itu penting, kesadaran bersama itu penting supaya semua orang terselamatkan. Dan segera kami boleh melewati pandemi ini. Tuhanlah yang dapat menolong setiap kami. Kami serahkan semua pergumulan yang lain dalam tangan kasih Bapa. Kami boleh percaya bahwa Allah Trinitas akan memberikan kepada kami daya, semangat, keteguhan dalam iman. Bahkan kami pun boleh menjadi berkat bagi setiap orang yang membutuhkannya, berkat kasih Tuhan. Dalam Kristus Yesus, kami serahkan semuanya kehidupan kami. Kami serahkan setiap rencana. Juga untuk saudara-saudara yang berulang tahun, Tuhan memberkati mereka satu persatu. Tuhan memberkati setiap pergumulan, dan mereka juga boleh menjadi alat berkat-Mu dimanapun berada. Inilah doa kami Tuhan, yang kami panjatkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Persembahan. Marilah kita mengucap syukur pada Allah dengan memberikan persembahan kita. Firman Tuhan yang mendasari persembahan kita terdapat dalam Kolose 3 ayat 17. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semua itu dalam nama Tuhan Yesus sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Seraya mempersembahkan persembahan kita melalui online, kita menyanyikan Kidung Jemaat nomor 288 ayat 1, 3, dan 4. Mari puji Raja Sorga. Mari kita bangkit berdiri dan berdoa. Terima kasih Tuhan, pada minggu pagi ini kami diberikan kesempatan untuk menyerahkan persembahan kami. Kiranya Tuhan memberkati dan mensucikan persembahan ini sehingga dapat kami gunakan untuk kemuliaan nama-Mu dan menjadi berkat bagi umat-Mu. Sertai dan ajari kami untuk mengelola persembahan ini dengan baik dan benar. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kami juga
Kau turun ke dunia ini, Kau menyala bagaikan api, memurnikan nurani kami, mengobarkan semangat kami, agar kami menjadi berani. Utuslah kami ke dunia ini dengan kuasa-Mu. Saudara-saudara, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah. Terpujilah Tuhan. Kini dan selamanya. Pulanglah dengan damai sejahtera dari Tuhan. Nyatakan kasih Allah Trinitas pada sesama dengan semangat dan sukacita hidup bagi Allah. Untuk itu terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian.